Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Kirana S dari kelas 12/4. Di sini saya akan menyelesaikan tugas remedial informatika saya. Yang pertama, terdapat tiga bentuk umum yang digunakan dalam menuliskan algoritma. Sebutkan tiga bentuk umum tersebut. Jawabannya yaitu C. Deskriptif, pseudotype, dan flowchart. Itu tiga bentuk umum yang digunakan dalam menuliskan algoritma. Yang kedua ada, di bawah ini terdapat cara berpikir komposisional kecuali. Jawabannya yaitu B. Pseudocode. Pseudocode adalah salah satu bentuk penulisan algoritma, bukan cara berpikir komposisional. Yang ketiga ada, metode ini digunakan untuk menemukan sebuah keteraturan yang ada untuk mendapatkan informasi yang lebih penting atau mencari kesamaan di dalam masalah pengertian tahapan apakah itu. Jawabannya yaitu B. Pengenalan pola. Metode untuk menemukan keteraturan atau kesamaan untuk mendapatkan informasi dalam masalah yang lebih penting disebut dengan pengenalan pola. Yang keempat ada, terdapat tiga tahapan yang harus dilakukan agar sketch dapat dijalankan di Arduino. Tiga tahapan tersebut adalah, jawabannya yaitu A. Ditulis, dikompilasi, dan diunggah. Itu tiga tahapan yang harus dilakukan agar sketsa dapat dijalankan di Arduino. Yang kelima ada, pilihlah dengan benar tiga bentuk umum yang digunakan dalam menuliskan algoritma. Jawabannya yaitu A. 1, 3, dan 5. Yang keenam ada, suatu pola pikir yang biasa digunakan untuk merencanakan langkah-langkah yang bersifat sistematis dalam memecahkan masalah merupakan pengertian dari. Jawabannya yaitu D. Algoritma. Itu pengertian dari algoritma. Yang ketujuh ada, terdapat tiga bentuk umum yang digunakan dalam menuliskan algoritma yaitu. Jawabannya adalah B. Deskriptif, pseudocode, dan flowchart. Yang ke-8, di bawah ini manakah yang bukan termasuk manfaat dari berpikir komposisional? Jawabannya yaitu D. Melakukan dan menyelesaikan masalah dengan tidak terstruktur. Yang ke-9 ada, berpikir komposisional diperkenalkan pada tahun 2006 oleh Janet M. Wing, profesor komputer science yang bertujuan untuk. Jawabannya yaitu A. Pembelajaran. Bertujuan untuk memasukkannya ke dalam pendidikan dan pembelajaran sebagai keterampilan dasar yang harus dimiliki. Yang ke-10 ada, topologi jaringan apa yang paling tahan terhadap kegagalan? Yaitu jawabannya D. Topologi smash. Topologi smash ini menyediakan banyak jalur rendunan untuk data, sehingga jika satu jalur gagal, data dapat dialihkan melalui jalur lain. Yang ke-11 ada, TPC atau IP layer terdiri dari 4 lapisan kecuali. Jawabannya yaitu E. Presentation layer. Yang ke-12 ada, sebutkan contoh mode half duplex sering disebut saluran two-way alternatif. Jawabannya yaitu A. Pesawat radio. Mode half duplex memungkinkan komunikasi dua arah, tetapi tidak secara bersamaan. Perangkat harus bergantian mengirim dan menerima data. Yang ke-13 ada, apa saja sistem operasi yang banyak digunakan di saat ini? Yaitu jawabannya C. Windows OS, Linux, dan Mac OS dan Chrome OS. Itu sistem operasi yang umum digunakan saat ini untuk berbagai perangkat. Yang ke-14 ada, application layer merupakan interface antara aplikasi dan network. Ada banyak protokol yang menyusunnya, antara lain adalah. Jawabannya yaitu C. PTP dan SMTP. PC dan IP berisi protokol yang berinteraksi langsung dengan aplikasi pengguna file. Yang ke-15 ada, pada topologi star, perangkat jaringan apa yang digunakan? Jawabannya adalah B. Switch. Dalam topologi star, semua perangkat terhubung ke titik pusat. Perangkat pusat ini biasanya adalah switch atau hub. Yang ke-16 ada, protokol TPC atau IP terdiri dari 4 layer lapisan, yaitu jawabannya A. Network, Asset Layer, Internet Layer, Transport Layer, dan Application Layer. Yang ke-17 ada, kecepatan transfer data pada jaringan nirkabel adalah. Jawabannya yaitu B. 1 sampai dengan 2 Mbps. 1 sampai dengan 2 Mbps adalah kecepatan yang paling mendekati kecepatan dasar atau awal jaringan nirkabel. Yang ke-18 ada, Network Interface Card atau NIC berfungsi untuk. Jawabannya yaitu D. Menghubungkan komputer dengan jaringan melalui transmisi kabel. Yang ke-19 ada, berikut adalah bidang pekerjaan dengan spesialisasi dalam hal web developer kecuali. Jawabannya yaitu D. Web administrator dan senior web administrator. Web administrator lebih fokus pada pemeliharaan dan pengelolaan server web. Yang ke-20, untuk menjaga keamanan transaksi pada dompet digital digunakan kode yang hanya berlaku beberapa menit saja. Jawabannya yaitu D. OTP.
OTP adalah singkatan dari one time password, yaitu yang artinya kata sandi sekali pakai. Yang kedua satu ada, manakah dari berikut ini yang bukan merupakan dampak negatif dari penggunaan media sosial? Jawabannya yaitu D, peningkatan interaksi sosial antar individu. Yang ke-22, sebutkan dampak negatif media sosial. Jawabannya yaitu C, menimbulkan adiksi atau kecanduan bermain game online. Yang ke-23 ada, perangkat I atau O yang memberikan jumlah resistensi sesuai dengan aturan dari porosnya adalah, jawabannya yaitu C, analog silinder. Yang ke-24 ada, rangkat yang dirancang untuk memutar menggunakan sistem umpan balik berulang disebut motor servo. Yang ke-25, fungsi sepasang tanda kurung kurawal setelah point stub ialah, jawabannya yaitu C, membatasi kode program yang semua baris kode di dalam tanda kurung kurawal tersebut ialah bagian dari point stub. Yang ke-26, pada pasokan daya beberapa papan tidak stabil dalam pengoperasian. Jawabannya yaitu A, lebih dari 5 V. Yang ke-27, ada berapa jenis papan Raspberry Pi yang dirilis hingga sekarang? Jawabannya yaitu C, lebih dari 15 jenis. Yang ke-28, push button berfungsi untuk, jawabannya yaitu C, untuk memutus dan mengalirkan arus listrik. Yang ke-29, Arduino memiliki berbagai macam alat tambahan untuk menunjang kebutuhan dari user. Jawabannya yaitu E, servomotor. Yang ke-30, di bawah ini manakah contoh komponen yang berfungsi untuk menangkap sinyal atau stimulus yang dapat dihubungkan dengan papan Arduino? Jawabannya yaitu A, sensor suara dan fotoresensor.